Guys, welcome back di Trio Kwek Kwek. Minggu ini kita masih dinaungi oleh beruang. Beruangnya masih garang, jadi kondisi per rekaman kali ini fear and greed seluruh umat kripto tuh 15 skornya. Extreme fear, semuanya takut banget. Tapi kalau kita lihat-lihat harga altcoin, ya turunnya nggak jauh-jauh banget loh padahal hari ini. Jadi ada yang aneh. Extreme fear harusnya pada lomba jualan barang, tapi somehow harga nggak turun. Apa karena udah turun sebelumnya, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau masuk market, wait and see. Itu nanti kita tanya sama Kevin, kita tanya sama Jono. Tapi sebelum kita tanya, kita pastiin dulu account kamu, trading kamu, invest kamu minggu ini tuh hijau. Kalau mau hijau, pencet dulu subscribe-nya. Hati-hati, kalau nggak pencet subscribe nanti bisa ada glitch atau apa tiba-tiba merah. Jadi pencet dulu subscribe-nya, videonya, sama like-nya. Sisa 25 subscriber lagi, jadi 10.000. Oke, guys, mau nanya nih sekarang sama Kevin, sama Jono. Dilihat dari fenomena sekarang, fear and greed, extreme fear 15, tapi kalau per hari ini harga koin-koin juga ya atas bawah aja naik turun, malah cenderung naik ya. Total market cap altcoin hari ini. What do you think? What do you make of it? Menurut kalian lagi apa sih sekarang, Mas? Ngomong duluan kok ngomong. Udah paling jago. Padahal Kevin udah oke dulu loh, udah paling yakin. Mungkin langsung dioper. Memang menurutku sangat menarik ya. Maksudnya berbagai indikator gimana ya kok ya. Ini menurutku kita berada di fase yang sangat bimbang sih. Dalam artian karena kekhawatiran 4-year cycle jadinya orang mungkin menambah ekstra panic selling dan lain-lain gitu kan. Jadi any bad news, any good news pun akan dianggap seperti bad news gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat secara sentimen ya sebegitu mengerikannya gitu. Padahal kalau misalkan kita mengacu pada berbagai indikator yang kita punya, termasuk salah satunya Extreme Fear and Greed Index itu ya. Berdasarkan pengalaman yang kita udah gitu kan, ya udah sering kita lewatin, every time market mencapai titik extreme fear, itu biasanya menjadi signal bottom gitu. I mean, that could be a very very good signal sih actually. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat kondisinya, atau ya bagi aku sih kelihatan bahwa, well ini karena sentimen aja. Jadi di luar daripada sentimen, I don't know ya kok ya, sulit untuk dibilang. Ya jujur aja ya, maksudnya kayak tadi aku bilang, kita bearish, but at the same time, it could be a signal for bottoming gitu. Ya, berbagai hal yang menurutku bisa membantu tuh sebenarnya kalau dari segi makro perspektifnya masih konstruktif untuk mengarah ke bullish, bukan ke arah bearish gitu. Kalau misalnya kita ngelihat makro perspektifnya ke arah bullish ya berarti kan technicalnya itu harusnya ngikutin. Tapi yang kita lihat dari segi harga terutama Bitcoin yang ketinggalan jauh sama S&P 500 ataupun Nasdaq itu yang menurut saya bikin kita tuh ngerasa kayak kayaknya udah nggak mungkin bisa rally lagi deh. At least spesifiknya buat Bitcoin. Kalau misalkan untuk altcoins, somehow bener kayak kata Coach Sylvester ya, ada beberapa yang bisa lari, ada beberapa yang bisa running dengan baik. Contohnya kayak beberapa sektor privacy pekan lalu performance-nya luar biasa. Kayak ZEC itu bisa naik sampai ratusan. Terus ada yang sampai 3x ya dari beberapa dan termasuk Bitcoin-nya sendiri juga masih cenderung bolak-balik aja konsolidasi. Tapi sebetulnya dari segi makronya menurut saya ini harusnya masuk dalam tahap konstruktif. Itu aja sih. Oke, sebelum kita bahas yang makro nanti mau tanya Jono dulu. Sok loh, silakan. Oke, saya pertanyaannya sama. Mau tanya Jono dulu. Oke. Daripada kita bimbang-bimbang terus, gue ngambil posisi gini. I think gue pede kalau this is the bottom dan extreme fear ini itu actually a huge opportunity within the market. Menurut gue ambil posisi itu.
biar seru. I think karena memang udah berminggu-minggu kita bingung kan, dan gue kayaknya udah teman-teman juga tahu kan kayak dari awal bimbang. Ya udahlah kita pede aja guys. Bitcoin to the moon. Tunggu dulu. Balik lagi nih Jo. Udah bottomnya apa? Bitcoin atau altcoin atau apa ini? Biar Semuanya. biar gak salah. Semuanya. Ini udah irasional menurut gue. Udah irasional fear-nya. Karena kayak gini, sentimennya tuh memang buruk banget sih. Kayak down banget. Kayak wah hopeless. Terus kayak gila mendingan gue main saham. Mendingan gue pegang BCA gitu. Kayak udah gitu banget. Dan memang bener loh, kita actually crypto market itu di outperform sama IHSG guys. Udah seburuk itu loh, orang-orang kayaknya apa ya, it's about time lah. I think it's about time harusnya ada rotasi. Ayo guys, dukung gue. Coba di chat yang percaya kalau ini bottom akan naik lagi, terus tiba-tiba all time high, terus out season, terus Solana naik lagi, terus Ethereum naik lagi. Komen di bawah. Jo, maksudnya it's about time rotasi itu dari kripto rotasi ke IHSG? Atau apa maksudnya? Kayaknya lebih dibalik deh kok. Gue pikir dari kripto rotasi ke IHSG. Let's go. Time to be bullish again. Tapi maksud gue kan kalau mereka memang tadi rotasi dari kripto ke yang lain 6 bulan terakhir, keputusan mereka tepat kan sejauh ini? Betul. Daripada kasian mereka stay di kripto, iya, betul. Gak cuman underperforming loh. Betul. Makanya stop. Udah cukup. Apa namanya? Udah telat. Kalau mau rotasi sekarang udah telat. Mendingan lu pada yang udah di IHSG rotasi balik ke kripto aja. Ya. Extreme fear. Kondisi udah extreme fear 15. Tapi harganya nggak kemana-mana gitu kan, harga altcoin, kita ngomong altcoin ya, Bitcoin mah udah bosen lah. Terus jadi kedepannya mau kemana? Most likely going down, tapi going downnya nggak secantik itu kalau gue bilang. Kenapa? Ntar gue setting dulu chartnya biar enak nonton. Oke. Ini total market cap crypto di luar Bitcoin, Ethereum dan stablecoin ya. Jadi kan kita paling sebelah kanan nih, udah mau turun, udah kelihatan turun kan. Tapi ini chart daily ya. Tapi kita masih jauh di bawah di atasnya yang kemarin. Harga kita, market cap-nya. Kalau dulu tuh pas yang 2023 market cap-nya paling rendah di berapa? Di sekitar 200. Sekarang masih di 678. Maksudnya ruang untuk turun ke bawah. Tapi yang gue lihat turun ke bawah sekarang tuh udah nggak seenak sebulan 2 bulan yang lalu. Kalau biasanya mode turun ke bawah itu kalau awal-awal pas turun tuh turunnya kayak naik prosotan, deres banget. Jadi kalau nge-short di atas short untungnya. Tapi sekarang mode prosotannya udah lewat. Tuh udah pada turun ke bawah, udah ke tengah. Sekarang kalau mau turun ke bawah, di bawah naik turun atas. Sideways nanti dikasih fake pump, nanti turun lama-lama. Kalau bisa kena stop lossnya di atas, nggak sabar bisa tutup. Tapi nanti begitu kita udah nggak ada posisi, tiba-tiba dia turun lagi. Sekarang gaya mainnya udah nggak segampang kalau mau nge-short, nggak segampang 2 bulan lalu. Tapi apakah masih ada ruang untuk turun? Masih ada. Dari chart yang tadi ya. Kenapa kita bandingin yang dulu? Kenapa? Karena kondisi industri blockchain, kripto dibanding 2023 yang dari sekarang ini nggak lebih bagus. Artinya dari sentimen dan modal yang masuk juga nggak lebih bagus dari waktu itu. Jadi pertanyaannya kenapa market cap kali ini harus lebih besar daripada yang berapa tahun yang lalu? Kalau kita nggak bisa jawab kenapa, then most likely there's no reason. Cuman belum aja kesana. Ini counter argumennya. Yang Jono pakai banteng beruang, gue pakai pakai banteng tanduk banteng, gue pakai bulu beruang. Oke? Let's go. Next sekarang kita bahas fundamental. Amerika buka toko lagi, artinya maksudnya shutdown-nya udah beres.
Gue inget ini salah satu katalis yang dari kita ngomong kemarin yang menurut Kevin sama Jono bakal berpengaruh besar ke market. Nah, boleh tanya sekarang sama Kevin sama Jono, update-nya sampai sejauh mana shutdown-nya dibuka. Analisa kalian akan ngaruh ke marketnya nih dalam dalam berapa lama dan seperti apa? Oke. Untuk government shutdown, aku ada bahas juga sebetulnya sebelumnya. Mungkin aku sambil share aja ya. Nah, jadi ini BBCA ya. Rotasi lagi deh dari support. Jadi Trump itu akhirnya udah sign, mohon maaf ya guys ya. Ya itu kepleset. Trump udah tanda tangan funding bill-nya. Jadi government shutdown officially udah selesai. Nah, waktu kejadian selesai, kita lihat tuh sebenarnya chart Bitcoin tuh sempat naik. Ini jam 9 pagi, saya ingat banget kayaknya dapat informasi tuh kayak jam 9 pagi, lebih kurangnya WIB. Jadi candle yang ini nih, yang ngejarum-ngejarum itu. Nah, nggak lama setelahnya kita ngelihat dia mulai rebound lagi. Kemudian sesi London kelihatannya habis bensin. Jadi mulai ada koreksi lagi. Nah, tinggal pertanyaannya kan adalah apakah ini akan cukup sekali gitu kan untuk ngasih kita kabar baik. Sebenarnya yang menarik kalau kita cek ya, saya tadi sempat ngelakuin research kok, detail banget. Saya coba buka dari 2013, 2018, 2018. Saya penasaran, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu government shutdown di tahun-tahun tersebut? Nah, yang didapatkan itu ternyata wah, saya harus double check lagi nih. Kayaknya bukan yang ini terakhir. Itu BBCA yang? Bukan. Ini S&P 500. Nah, ini. Kalau kita lihat waktu shutdown 2013, terjadi pada 1 Oktober 2013. Ini tanggalnya udah saya verify semua. Nanti teman-teman mau verify lagi silakan. Kita lihat waktu dia shutdown, S&P 500 turun. Iya, hanya beberapa hari aja. Dan itu pun termasuk dalam turun yang sehat. Healthy pullback, healthy correction. 1 Oktober itu tanggal dia shutdown atau tanggal dia buka shutdown? Tanggal dia shutdown. Ya, jadi kita perlu tahu juga dong, ya kan? Ini tanggal dia shutdown nih, 1 Oktober 2013. Nah, selama 16 hari, gitu kan. Cuma kalau kita lihat, per dia shutdown, actually-nya, walaupun dia nggak dalam keadaan di unlock shutdown-nya, atau bukan di unlock sih, tapi lebih kayak udah resolve, masih shutdown, tetap marketnya tuh steady and creating bullish structure. Kan kira-kira begitu, selama 80 hari. Nah, kemudian kejadian yang sama terjadi kembali. Nah, yang ini adalah eranya Trump. Jadi kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh adalah, jangan-jangan government shutdown-nya kalau udah resolve malah jadi sell the news. Ya, itu kan ada beberapa yang membawa narasi. Jadi membuat market itu memiliki kekhawatiran. Jangan-jangan kalau udah resolve malah jadi crash nih. Nah, kalau teman-teman perhatiin, 2018 itu terjadi government shutdown. Ya, mulai 20 Januari 2018, itu hanya 3 hari aja. Jadi sampai selesai 23 Januari itu udah beres gitu. Jadi cuma 3 hari nih. Ini cepet banget. Yang terjadi adalah, after that, 23 Januari, marketnya naik lagi selama 3 hari sebelum akhirnya dia benar-benar dibanting. Nah, jadi apakah government shutdown yang sudah resolve akan mengulangi kejadian yang sama 2018? Nah, ini kita perlu garis bawahi dulu nih. Masalahnya adalah di tanggal tersebut, di tanggal yang tepatnya pada tanggal 23 Januari itu, sebenarnya bertepatan dengan Trump mengimplementasikan tarif. Ya, tanggal pastinya itu adalah 23 Januari 2018. Di Trump impose tarif untuk import solar panel dan washing machines. Jadi kalau kita lihat, bantingan ini bukan dikarenakan oleh government yang sudah resolve, government shutdown yang sudah resolve, justru karena statement Trump terkait dengan tarif. Ternyata kondisi serupa terjadi lagi nih di tahun yang sama, ya, di 2018. Ya, kembali terjadi di Desember. Terjadinya itu adalah selesainya 25 Januari dan shutdown-nya dimulai 35 hari ke belakang, which is pada tanggal 22 Desember 2018. Nah, teman-teman bisa lihat, pertama kali shutdown, 22 Desember, justru S&P 500 bottoming. Waktu shutdown dimulai loh.
Dan saat shutdown-nya berakhir, market itu terus rally, ngikutin pergerakan sebelum. Nah, jadi kalau kita lihat, sebetulnya, kalau saya boleh ambil kesimpulan, kenapa sih saya tarik datanya dari S&P ya? Karena kan kita tahu dia tergolong dalam risk on asset. Dan Bitcoin itu S betanya dari si Nasdaq, seperti yang kalau Sylvester pernah ceritakan gitu. Ini kalau kita lihat kondisinya, teman-teman, pada akhirnya ada kepastian, dan yang namanya US government shutdown itu bukan single event yang memberikan dampak terhadap market, baik itu dia mau bullish ataupun bearish gitu. Cuman yang kita tahu pasti adalah pada saat government shutdown berlangsung, apalagi yang sekarang ini yang menjadi yang terlama sepanjang sejarah, ya membuat ada kondisi liquidity yang bisa dibilang jadi sedikit lebih, ya mungkin mempengaruhi market ya. Satu sisi kita tahu bahwa per tanggal 10 Oktober tarif Trump itu pertama kali keluar, menyebabkan market drop. Semenjak itu kita nggak ngelihat data-data ekonomi ya, karena berbarengan dengan US government shutdown. Katalis, dan sementara S&P dan Nasdaq itu masih bisa rally, alasannya karena mereka ada earning. Jadi waktu earning season tuh mereka dapat informasi, wah ini perusahaan ini bertumbuh dan lain-lain. Nah itu bisa meningkatkan exposure. Bagaimana dengan Bitcoin? Well, maybe Bitcoin nggak bisa langsung dapetin money flow itu. Artinya kita mengerti bahwa liquidity-nya bisa improve, at least getting better, tapi at the same time kita juga nggak bisa expecting Bitcoin mungkin langsung bam. Itu sih sebenarnya tanggapanku ngelihat kondisi saat ini. Cuman kabar baiknya, well, US government udah open lagi, udah buka toko lagi. So harusnya dengan activity yang mungkin kedepannya data ekonomi yang kembali keluar, itu bisa menjadi semacam patokan atau indikator untuk para pelaku pasar itu bisa lebih jelas dalam mengambil keputusan. Kira-kira begitu. Vin, nanya dong. Kev, go Jo. Minggu lalu kan kita banyak bahas tentang weekly close. I think minggu ini perlu diupdate tuh weekly close kita gimana and what does it say? Di market crypto itu sendiri, ya terutama kepalanya yaitu Bitcoin gitu. Nah kalau kita berbicara soal Bitcoin, on the weekly close, we have a good news, di mana weekly close-nya bisa sustain di atas exponential moving average 55. Ya, jadi kalau kita lihat ini exponential moving average 55, kita udah dites gitu. Dan testingnya serta closingnya, akhirnya kita valid bertahan kembali di atas EMA 55. So di sini kalau kita lihat kondisinya, nah Bitcoin tetap on track, tetap doing well untuk possible dia continuation. Cuman kalau balik lagi dengan kita punya sejarah ya di Bitcoin, at least saya bisa bilang 2-3 tahun terakhir, terutama sejak summer holiday di sini, kemudian di sini, dan di sini gitu. Kita selalu ngalamin konsolidasi yang cukup panjang, lebih kurangnya tuh hampir 4 bulan. Jadi kalau pada Maret 2024 semenjak kita mencapai topnya, itu bahkan 175 hari. Misalkan pada era 2023 di Maret itu sekitar 182 hari, dan pada tahun ini itu semenjak Donald Trump duduk di White House ya, itu sekitar 120 hari. Ada fase konsolidasi seperti itu. Saya ambil itu per dia mencapai titik topnya. Artinya kalau kita mencapai titik topnya di sini, so far ke hari ini itu udah 119 hari. Secara perhitungan itu mirip sekali dengan di kuartal pertama, sebelum akhirnya dia menginjakkan kaki dan menemukan titik bottomnya. Jadi kalau kita coba untuk hubungkan, kondisi yang sama itu di sini. Ya, sebelum akhirnya dia tes tuh, EMA 55. Di kondisi saat ini, per dia mencapai topnya, saya ambil di sini, ke titik dia testing EMA 55, itu pas 112 hari. Nah yang lebih menarik lagi, di sini extreme fear. Ya, di situ nilainya terakhir saya cek kayaknya pokoknya under 20 deh, 18 kalau saya nggak salah. Extreme fear-nya 14. Jadi ini kalau extreme fear ini divergence ya. Yang satu lebih rendah tapi harganya lebih tinggi, yang satu lebih tinggi tapi harganya lebih rendah. Patokan saya ini per hari ini 14, per bulan April itu 18. Nah, ada yang lebih rendah lagi, itu 27 Februari 10. Ya memang nggak jadi jaminan. Jadi kalau 27 Februari itu kondisinya di sini. Waktu bantingan pertama akibat tarik. Ya, di situ extreme fear 10.
Nah, kabar baiknya gini teman-teman, kita tuh jarang-jarang dapat extreme fear. Tapi setiap kali extreme fear terbentuk, marketnya create ya terjadi juga sama extreme fear di 6 Agustus 2024. Waktu itu fear-nya extreme fear 17. Nah, kalau 6 Agustus itu ya pada saat Japan carry trade. Kalau misalnya kita merem guys ya, kayak kata Ko Jono tadi, ya kan, pokoknya extreme fear udah bagus nih ya kan dan lain-lain 17. Oke. Ya udah teman-teman, kira-kira kita ngelihatnya kondisi kayak gini gitu. On the weekly perspective, menariknya, every time extreme fear kena, itu nggak jauh dari MA55. Dan eventually jadi bottom gitu. So, I think dari segi asymmetric bet, harusnya ini good opportunity. Sebetulnya begitu. On the weekly close. Nah, kira-kira gitu. Close investor kayaknya tadi udah mau nambahin sesuatu ya? Oh enggak, tadi gue mau nanya. Cuman gue lupa mau nanya apa. Udah tua guys. Udah tua guys. Udah keasikan kan gue udah nontonin liatin chartnya, jadi gue agak lupa deh mau nanya apa. Enggak, gue mau nanya gini. Iya kok. Balik ke shutdown yang udah kebuka. Selama ini banyak data-data ekonomi yang nggak keluar. Jadi karena udah kebuka, biasanya langsung keluar semua barengan. Atau yang sebelumnya nggak keluar, langsung dilanjutin aja yang terbaru nanti keluar. Atau gimana? Dan juga market nih sekarang lagi data apa yang paling ditunggu sama market? Data ekonomi yang dari Amerika. Mau Ko Jonathan yang jawab. Nah, wah itu pertanyaan Kevin itu ya. Oh, mau tanya saya. Kevin lagi. Data sih harusnya yang keluar cuman yang latest. Jadi yang sebelumnya itu harusnya ke skip. Alasannya karena kan federalnya memang nggak kerja. Gitu kan. Pada saat kondisi shutdown itu, kita sebagai pegawai negeri sipil ya nggak kerja gitu. Ya gimana caranya saya bisa dapat data yang lama. Paling harusnya ngambil acuannya itu lebih ke dari data yang jadi bukan yang dikeluarin sama BLS. Kalau yang dikeluarin sama BLS, itu kemungkinan besar harusnya tidak akan terilis yang bulan sebelumnya. Jadi patokannya adalah yang latest atau yang... Bahkan terakhir saya udah cek, harusnya minggu ini data yang paling ditunggu-tunggu inflation report kok. PPI, dan ada beberapa yang mengharapkan kalau data tenaga kerja harusnya tetap dirilis. Tapi ternyata sudah ada klarifikasi bahwa inflasi dan data tenaga kerja itu tidak akan dirilis yang bulan Oktober. Artinya periode November aja. Dan itu artinya baru dirilis nanti bulan depan. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, jujurnya yang bikin saya jadi nervous itu lebih ke gimana tanggapan Federal Reserve. Ya, apakah Fed itu akan tetap, ya kan dia udah bilang terakhir si Jerome Powell, katanya ini kayak kita berkendara di apa-apa, karena nggak ada data dan lain-lain. Nah itu sebenarnya sih yang lebih concerning ya, gitu kira-kira. Dia ya usia nggak bohong ya. Kita pakai mobil tua nggak apa-apa. Kulit Ya, Powell. kira-kira gitu ya. Gue mau follow up ya Vin ya. Jadi kalau dari analisa teknikal ada kemungkinan probability-nya kalau sekarang bisa bottom. Kita ngomong kayaknya Bitcoin ya tadi ya. Jadi artinya sekarang karena kalau dilihat dari sebelumnya udah extreme fear, pertandanya biasanya sebelumnya begitu. Nah, terus kalau dari segi trader, move yang paling EV plus apa? Maksudnya yang paling bagus apa dari segi trader? Maksudnya gimana tuh kok? Maksudnya apakah karena ada analisa itu sebaiknya kita buka posisi long atau sebaiknya kita tunggu karena tetap nggak uncertainty-nya tinggi atau what to do gitu maksudnya? Oke. Jadi untuk posisi saat ini dari konteks trading ya, kita trading itu tergantung lagi nih teman-teman maunya lebih ke positioning kah atau Anda lebih ke swing kah gitu atau mungkin lebih ke scalp ya. Artinya scalp kita hanya trading jangka pendek. Kalau misalkan posisinya dari positioning, harusnya dengan harga Bitcoin saat ini yang relatif murah dengan berbagai indikator yang tadi kita sudah lihat,
ideally kita bisa positioningnya itu lebih ke long bias. Jadi kita mengantisipasi kemungkinan dia bounce dari harga kisaran 100 ribuan. Apakah pasti rebound gitu? Ya jawabannya tidak. Karena kita lihat tadi, Extreme Fear 10 pada saat 27 Februari pun tetap dia bisa bergerak ke range yang lebih rendah lagi. Jadi kayak ada retest lagi. Walaupun setelah Extreme Fear besoknya rebound ya, walaupun seperti itu. Namun yang kita perlu mengerti sama-sama adalah kalau dari segi positioning, ada satu yang mungkin kekurangan, bukan kekurangan, tapi menjadi salah satu kelemahannya, yaitu momentum. Momentum tuh penting untuk kita melihat apakah saat ini yang megang kendali itu adalah si bull-nya atau si bear-nya. Nah, untuk konteks trading positioning, kalaupun kita masuk sekarang, pasti akan takes time. Dan kita nggak akan tahu pasti kapan dia benar-benar titik momen dia reversalnya gitu. Bisa jadi malam ini ya, mungkin during New York session baru ada reaction gitu. Nah kalau saya mungkin tetap akan lebih dominan itu menunggu adanya ekstra konfirmasi. Jadi kalau dalam trading itu ada yang namanya reversal pattern. Saat reversal pattern terbentuk, kita harus tunggu sampai ada breakout dulu. Breakout itu gunanya adalah ini sebagai konfirmasi bahwa reversalnya sedang berlangsung. Nah, pada saat reversal atau breakout itu terjadi, teman-teman bisa manfaatin discount atau retracement atau pullback untuk masuk mendapatkan harga yang relatif ideal. Nah, itu yang lebih enak sebetulnya kalau buat teman-teman yang tipikalnya kurang begitu agresif. Tapi kalau misalnya agresif, well, short posisi, long posisi yang sangat besar di hyperliquid, tapi tujuannya bukan cari untung, tapi tujuannya supaya LP-nya hyperliquid, orang-orang yang pegang koin LP-nya hyperliquid itu buntung, artinya jadi rugi. Nah teknisnya gue nggak mau jelasin, gue juga bingung jelasinnya gimana. Mau nanya Jono dong supaya jelasin gimana sih Jo? Jadi jelasin insidennya. Nah, ini menarik ya. Hyperliquid itu kan sejak dia launch membuka sebuah suatu kategori yang baru, yang transparan gitu kan, datanya transparan, user-usernya, walletnya ketahuan, mereka deposit dari CheckSmart, sumber dananya dari mana, dia itu siapa, sangat bisa di-trace lah gitu. Siapa aja sih nih yang trading di sini, posisinya apa, liquidationnya di ketebalan order booknya berapa dan lain-lain. Which is ini unprecedented karena sebelumnya teman-teman tahu Central Exchange itu ya nggak ngebuka semua data-data mereka seperti itu. Gitu. Mereka buka hanya yang mereka mau bisa buka dan mereka nggak beberin tuh semua-muanya, nggak telanjang orang-orang posisinya berapa, terus liquidationnya di mana, bla bla bla. Nah dengan itu dan dengan populernya si Hyperliquid ini juga menjadi ancaman buat Central Exchange karena kalau ngelihat trennya volumenya Hyperliquid itu growth-nya itu outpace Central Exchange, berarti ada bisa diasumsikan kalau trader-trader pro ada yang migrasi gitu ke sana dan mereka ngambil market share-nya dari Central Exchange. Nah ini kemungkinan menjadi motivasi kenapa Hyperliquid itu di-attack. Pertama bisa di-attack, yang kedua karena mereka itu saingan dan Central Exchange nggak suka. Dan gimana caranya bisa di-exploit? Karena ini sistemnya adalah perp DEX dan mereka punya sistem likuidasi yang pakai HLP. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau futures itu kan karena nggak ada barang spotnya, mereka tuh kan harus, mereka kan berbasis dengan futures contract. Jadi kalau mereka melikuidasi sebuah posisi, kalau suatu posisi itu terlikuidasi, itu tuh harus di-close posisinya, somehow. Harus ada yang makan, gitu kan. Harus ada yang makan posisinya. Jadi kalau yang terjadi waktu Popcat sama insiden yang pertama itu, basically mereka eksploitnya gimana caranya? Mereka bikin posisi long gila-gilaan atau short gila-gilaan dan mereka memaksa diri mereka dilikuidasi. Kadang-kadang mereka ngambil kolateralnya supaya jadi tipis banget abis itu sengaja ke likuidasi. Dan ada beberapa teknik yang lain yang dimanipulasi gitulah ya. Tapi intinya adalah motivasinya cuma satu, mereka mau attack protokolnya, mereka mau attack gimana caranya. Gue mau tunjukin sama orang-orang kalau si Hyperliquid ini tuh nggak terlalu bagus, bisa dieksploit, terus HLP-nya bisa rugi dan lain-lain lah.
Dan itu yang terjadi hari ini. Jadi ada orang-orang whale dan kemungkinan besar ya itu coordinated attack dari pihak-pihak Central Exchange untuk ngemaksa HLP si Hyperliquid Liquidity Pool ini ngambil sebuah posisi dan terpaksa untuk nge-close liquidated positionnya itu dengan loss. Kalau nggak salah lossnya 5 juta 10 dolar juta. atau something like that. 10 juta dolar ya. 10 10 juta dolar. Itu sih yang terjadi hari ini. Tapi maksudnya without going to too much detail into how it works dan sebenarnya itu preventable atau enggak dan lain-lain, menurut gue sebenarnya ya nggak ada hubungannya sama kita sih guys. Ujung-ujungnya ini tuh cuman kayak perang apa ya? Perang antara Perang bisnis. perang bisnis market maker. Ada pada nggak suka sama protokol Hyperliquid. Menurut gue justru ini kayak kepo. Karena it's actually a good thing. Hyperliquid is doing a good thing. Stress test lah ya, stress test. Jadi ya udahlah. It's okay. Life goes on. Mereka pasti improve lagi. Mereka punya mekanisme seperti dan sistem-sistemnya mereka. Paling ujung-ujungnya kalau pakai playbook yang dulu ya leverage dari market-market yang lebih nggak liquid itu diturunin. Jadi misalnya tadinya mungkin Bobcat bisa 10x or something, bakal diturunin jadi 5x gitu-gitulah untuk bisa mitigate semua ini. Gitu ceritanya. Jo, menurut lu ini bener-bener persaingan bisnis saja gitu atau memang pertanda bear market? Maksud gue gitu, kalau di bear market yang sebelumnya, siklus sebelumnya, pas bear market tuh mulai banyak kejadian-kejadian aneh besar di dunia kripto yang nggak terjadi pas bull market. Maksudnya misalnya platformnya kena hack. Habis itu ya contohnya yang gue inget ya, out of my mind, FTM Phantom yang stablecoinnya di pack. Habis itu hancur. Chainnya hancur. Sampai sekarang dia rebrand lagi jadi Sonic. Itu terjadinya pas bear market. Habis itu kedua si Axie Infinity yang entah kenapa udah dihack berapa hari baru nyadar. Itu kejadian paling lucu. Itu juga pas bear market. Habis itu ada satu lagi gue lupa. The point is kayaknya yang gue nangkap, yang gue baca ketika pas bear market itu somehow orang-orang pemain industri ya, gue ngomong pemain industri itu ya artinya orang belakang lah, developer, bukannya trader, bukannya retail kayak kita. Orang pemain belakang tuh somehow coba cari cara untuk final exit and bye-bye. Final exit and bye-bye-nya caranya macam-macam. Ya antara nge-hack, antara di-hack, antara serang, kiri kanan, semuanya yang kita nggak tahu. Dari luar kita cuma kelihatan kena hack. Menurut lu yang sekarang nih purely persaingan bisnis atau there's something, satu layer lagi di belakangnya? I don't think ada conclusive evidence kalau di saat bear market exploit jadi naik dan hack jadi naik. I think hack terjadi di saat ada eksploitasi yang bisa dieksploitasi dari sisi back end, dan I don't think itu ada correlation. Personally, I think ujung-ujungnya ini hanya purely persaingan bisnis. Again, this is just personal opinion. Menurut gua Hyperliquid itu banyak banget musuhnya. Perpdex itu lagi banyak banget yang lagi coba untuk steal market share kan. Kita kan udah share beberapa referral code segala macam kemarin kita review. Banyak banget yang lagi going for it. Banyak orang-orang punya agenda dan punya Perplex itu tuh the number one lucrative business dari crypto exchange. That's just a given. Yang bisa menguasai market share Perplex itu punya cash cow yang ini battleground yang akan super hot sampai kemudian hari. Dan kalau Hyperliquid punya sistem yang terbuka ini, pasti semua musuh-musuh mereka akan coba untuk nge-exploit sebisa mungkin gitu. Iya. Noted, karena ya suka atau nggak suka, selama ini ada beberapa sumber aliran sungai uangnya kripto kan.
Yang pertama investment dari luar yang banyak masuk pas zaman-zaman ICO 2017, 2018 orang mulai pikir jangan-jangan ini the next internet. Itu banyak uang masuk. Dan yang kedua, yang itu udah kering tuh. Yang udah kering sekarang tuh udah kering. Udah nggak invest sebanyak itu di project crypto, orang udah mulai lihat oh ini niche. Nah, yang kedua sumber uangnya ya trading. Khususnya perpetual trading. Uangnya utamanya mengalirnya masih di sana. Jadi gue juga sangat percaya yang Jono bilang ya banyak yang rebutin sumber ini ya ini sumber emas utamanya kripto ya di sini. Oke, nah guys kita udah lihat situasi sekarang udah dapat fundamentalnya semua update terakhir. Mau tanya kalian rencananya apa sih di market? Apa masih wait and see atau mulai nyicil-nyicil beli atau mulai rotasi ke BBCA? Dari segi trading, I never get out of the market kan. Cuman gue nggak pernah maksa. Artinya kalau momentumnya nggak ada, ya less trade. Gitu. Kalau momentumnya ada, more trade. Dari segi trading itu. Dari segi investment, sekarang BlackRock dan lain ETF, maksudnya ETF-nya Bitcoin lagi pada keluar kan, lagi pada outflow. So, gue juga nggak mau lawan arus. Dari dulu, ETF tuh acuan utama gue. Karena menurut gue ya, utama yang bisa gerakin Bitcoin ya sekarang cuma itu. Yang bisa gerakin Ethereum. Kita ngomong Bitcoin sama Ethereum ya. Kalau altcoin, ya dari dulu gue udah kepercayaan gue ke altcoin udah. Artinya nggak pede pegang altcoin tuh. Mau ngomong yang terbaru juga Zcash, entah kenapa gue nggak punya conviction tinggi di sana. Mungkin udah kebanyakan lihat yang aneh-aneh ya, jadi nggak somehow. Gitu. Jadi ya hampir nggak sentuh. Tuh kan gampang kan, tinggal bilang sama aja kan. Ya enggak, tapi memang maksudnya kerjaan saya kan trading ya. Jadi sehari-hari saya trading di market, nggak pernah keluar dari market, betul. Cuma kalau misalnya momentum lagi, aku tetap sih, biasanya tetap trading gitu. Walaupun akhirnya berujung lebih banyak losingnya. Biasanya dari awal tuh kita udah lihat juga. Ini kalau caraku transaksi. Jadi belum tentu mirip atau cocok dengan gaya semua orang. Kalau aku trading, aku tetap ya trading kok. Fight terus di market. Tapi once aku ngeliat kok marketnya udah mulai nggak oke gitu. Biasanya aku butuh waktu tuh kurang dari seminggu lah. Jadi katakanlah bisa 5 hari, bisa 3 hari. Sampai akhirnya menyadari kalau, oh ternyata kita cuma sideways. Nah, during sideways momentum itu, aku tetap trading, tapi sizingku aku kurangin. Jadi reduce dari segi risknya. Begitu sih kalau dari tradingnya. Jadi mungkin biasa risk per trade-ku bisa 1-2%, sekarang average-nya 0,5% aja gitu. Jadi coba untuk lebih fokus ke preserve capital, tapi di satu sisi tetap mau tahu apakah momentumnya udah mulai balik gitu. Ya ini kalau misalnya aku nggak trading, kadang-kadang sih jadi gampang missing out. Jadi kalau misalnya tetap trading kan tetap tahu gitu ya, oh ini udah mulai balik nih, market udah mulai enak. Nah biasanya aku baru genjot lagi kencangnya di sana. Jadi lebih ke sana sih. Kalau untuk investmentnya, currently udah cuma tinggal siap-siap bersih-bersih doang. Kemarin beberapa saat yang lalu, kebetulan sih ada megang kayak di ICP. Ada beberapa koin-koin yang somehow kan dapat money flow ya. Tiba-tiba melejit gitu. Dan once dia dapat harga yang di atas average cost aku decide untuk ya udahlah mulai ngurangin exposure gitu. Jadi udah nggak mau terlalu banyak berharap. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada kondisi serupa, ya itu mungkin boleh jadi pertimbangan. Kalau saya sih gitu. Ya, di altcoin tetap ada, tapi portionnya tuh kecil. Nggak lebih dari 20% portofolio. Gimana kok Jonathan? Karena Kevin udah bilang sama, Jono nggak boleh bilang sama ya? Sama. Ya, sebenarnya Kenapa Vin?
Iya sebenarnya sama nggak apa-apa sih. Cuma kan maksudnya kan pasti ada beda Bercanda. masalah. Silakan Bro, silakan. Oke, kalau gue actually lagi mau ngadopsi mindset kalau I'm buying every irrational dumps. Menurut gue Oke. menurut gue di sini tuh udah masuk ke area-area di mana market itu expect banget untuk Bitcoin itu it's over. Kemungkinan besar akan jatuh di bawah 50 weekly EMA. Pokoknya banyak lah ekspektasi yang super bearish. Dan ini cuma ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman trader, sesama ya orang-orang, my colleagues everywhere. Overall mereka it's over gitu. Dan usually the majority is just wrong. Dan kalau gue ngikutin hati dan gue ngikutin kayak setiap hari ngeliatin chart dan ngeliatin moodnya gue sendiri, ya of course gue juga kayak ada lah ini nggak mungkin, kayaknya udah it's over, RR-nya juga nggak terlalu bagus, lu mau expect apa lagi? Ya udah mulai ada desperation mode ya. Menurut gue justru di situ bisa ada edge dan bisa ada asymmetric bet seperti yang Kevin bilang. Menurut gue apakah abis ini langsung akan V-shape recovery naik ke atas? Enggak, menurut gue justru mungkin market masih akan boring, masih akan ada choppiness yang nggak enak banget di hati. Tapi justru menurut gue ini udah menurut gue banyak yang akan surprise kalau tiba-tiba ada rally. Jadi versus lu masuk sekarang dan taruh aja stop loss yang healthy di bawah 50 weekly EMA. So menurut gue masih ada justru di sini daerah-daerah yang enak untuk mulai coba untuk masuk lagi. Jadi I'm buying every dip sih. Mindset gue sekarang di situ. We'll see. Nanti closing November gimana? I think closing November akan menjadi area yang menarik ya. Kalau sampai menjelang closing November ada strength di sana, I think we're gonna have a good time. Kalau week mungkin baru kita akan reevaluasi lagi lah game plan-nya. Nah, yang menarik Jo, gue kebalikan persis lu. Lu buying every irrational dump kan? Gue shorting every irrational pump. Pump. Tapi bukan Bitcoin ya. Gue altcoin. That's true. Yeah. Probably smart. Enggak. Fasenya altcoin tuh udah bukan fase turun cepat. Fasenya turun pelan-pelan rese gitu. Jadi kalau mau cari duit dari short tuh udah nggak segampang berapa bulan yang lalu. Udah nggak dikasih enak gitu. Ya, tapi kalau dilihat dari bigger picture, market cap-nya masih 2 kali 3 kali lipat. Ya, in my point of view, downside is still very very probable ya. Gitu. Guys, kayaknya tumben banget. Pertanyaan gue udah habis semua. Kalau nggak ada pertanyaan nggak, Kevin? Kalau nggak ada, gue tutup. Kalau lagi bear market gini ya, kita nggak terlalu bisa ngomongin apa-apa ya. Iya, kind of boring sih, betul. It is kind of boring. But anyway, gue juga nggak ada pertanyaan banyak sih. Mungkin penasarannya sama teman-teman, apa kabar? Kalian udah pindah ke BBCA atau belum? Coba di komen, gue pengen tahu. Kalian lagi ngapain? Bearish atau bullish? Long atau short? Ceritain dong strategi kalian. Nanti gue baca di komen. Iya. Guys, saya juga nggak ada lagi sih. 5 follower lagi menuju 10.000 loh. 25 follower lagi menuju 10.000. Kalau menuju 10.000, Kevin live berikutnya sama anaknya ikutan. Star. By the way ini Kevin bakal ada di Web3 Week Asia minggu depan, hari Kamis. Kalau ada teman-teman yang viewers kita ngeliat kita di sana, please sapa, ajak kita ngobrol, tanya-tanya.
kurang ke Sylvester. Oke, guys. Kakak lengkap ya. Oke guys, sampai jumpa. Bye.